Ada poster bagus. Itu dari Kementerian Pertanian. Teguhkan dirimu, tidak menerima, meminta apapun yang berhubungan dengan jabatanmu. Tanda tangan fotonya Pak Menteri Syahrul Yassin Limpo. Teguhkan dirimu. Itu luar biasa. Saya suka nih sama poster-poster kayak gini, Kang. Ya, iya Menyentuh, benar. menyentuh orang untuk tidak korup, menyentuh orang untuk tidak. Dia kan nyuruh orang. Oh, Nyuruh orang. orang lain nggak boleh. Orang lain harus teguh dirimu itu. Iya, iya. Tapi menteri lain. Oh. Menteri korup itu wajib main. Iya, teguhkan dirimu ya. Iya. Dirimu teguh. Ada foto menterinya nih kayak. Iyalah, protokol. Tidak menerima apapun dari jabatanmu. Iya, teguhkan dirimu, tidak menerima apapun yang berhubungan dengan jabatanmu. Berarti dia duit disentralisir, nanti menteri yang bagi. ngambil. Oh, yang ngambil. Bawa pulang. Ini udah 2 kali loh. Menteri dari Nasdem. Dan spektakuler. Ya, yang kemarin. Dua-duanya spektakuler lah. Iya, yang kemarin tuh sampai triliunan kan kerugian negaranya, 8 triliun. Sekarang di rumah dinasnya ditemui uang cash 30 miliar. Itu baru uang cash di rumah dinas doang. Yang bisa ditemukan. Itu receh kan kalau receh kalau jenengan uang tuh nggak dimasukin ke rekening. Ditaruh di dompet. Betul, ya, itu kan receh buat bayar-bayar hari-hari lah. Betul. Recehnya 30 miliar. 30 miliar. Sama sama gua. Sama gue. Receh gue juga. Ini Pak Jokowi ini kok menteri-menterinya sekarang nih udah menjelang akhir masa jabatannya nih. Oh enggak, ini enggak menjelang masa akhir jabatan. Oh belum. Korup itu barangkali dilakukan di awal-awal periode kedua. Oh. Mungkin toh dirancang, Bung. Ini barang yang dirancang ini. Nggak mungkin, nggak sengaja. Kalau korup kecil-kecilan itu kan, misalnya panitia maulid. Ya. Wah ini ada sisa-sisa makanan nih. Tapi ya mungkin punya sono, udah digaruh aja dia itu kan nggak dirancang itu. Iya. Nggak dirancang itu. Ayam diambil, ini diambil, udah, bawa pulang. Tidak mungkin itu dirancang. Tapi kalau korup 8 triliun tanpa perencanaan itu barang mustahil. Jadi sudah dirancang sejak awal. Korup sejak dalam pikiran itu. Korup sejak sebelum menjabat. Oh sudah? Oh iya. Korup sejak sebelum menjabat? Iya. Gimana caranya? Ya dirancang. Gua jabat, sabet. Oh, bahkan sebelum menjabat saja sudah berpikiran korup? Ya iyalah. Kan ada. Korupsi juga boleh. Asal sedikit. Kamu kalau ada udah bagi-bagi duit, terima itu toh duit rakyat. Saya punya perusahaan. Ya, leleran 20 tahun saya tidak berkuasa. Saya nggak dapat pinjaman bank. Jadi nanti berkuasa. Iya. Itu ya, kalau kan udah 2 menterinya nih yang kena kasus korupsi ya. Yang satu udah dalam persidangan, Pak Joni Plate sekarang. Sudah disidang itu ya? Udah disidang. Dalam proses persidangan belum diputus. Satu lagi Pak Yassin. Oh pasti butuh waktu lama, Bung, untuk sampai ke putusan. Oh iya. Satu lagi Pak Yassin Limpo ini. Yang juga kena tersangkut isu korupsi gitu. Saya nggak tahu nanti bagaimana prosesnya KPK gitu ya. Itu kan Pak Paloh pernah bilang kan, kalau ada kader Nasdem yang tertangkap korupsi, bubarkan aja partai ini gitu. Iya. Itu gimana ya? Bubarkan aja kalau lo mau. Oh. Ya kalau gue ya jangan. Kan gitu yang dibilang kan. Bubarkan aja kalau mau. Ada biografinya Paloh. Iya. Ngapain juga ya? Kenapa? Apa? Ada biografi, pokoknya dia
seolah-olah potongan dari suatu kisah yang lebih panjang. Tapi itu barang yang disengaja, Bung. Paloh itu lahir dari keluarga ini kayak gitu-gitu. Buat apaan? Oh, Ya buat ya, apa? ya buat menunjukkan dia sebagai gerbong restorasi gitu. Sebenarnya aku udah bilang restorasi sih dalam sejarah sekali aja udah. Itu restorasi Meiji dan kita nggak ada. Ini yang restorasi berkepanjangan itu yang di kereta. Itu boleh kepanjangan kan? Boleh terus-terusan boleh. Iya ada kopi. Bener-bener gerbong restorasi itu. Iya boleh lah itu. Kopi, ada jamu-jamu gitu Bung. Jadi minumannya itu ada yang jamu, ada yang pegelinu, ada yang masuk angin, ada yang enggak. Gitu boleh itu restorasi. Tapi kalau ini kan pikiran orang ini, Bung. Orang-orang itu kan orang-orang yang ngigau. Kenapa ngigau? Geleming. Kok bisa? Sama. Dari puncaknya bilang restorasi. Ya. Perbaikan. Ya. Nanti waktu melantik Babon, perubahan. Ya. Apa yang mau dirubah? Perubahan itu, Bung, kalau orang yang mengerti namanya public policy, ya, bagi mereka yang mengerti public policy, bagi mereka yang mengerti manajemen, bagi mereka yang melakukan tindakan-tindakan administratif dalam pengertian yang umum, itu perubahan itu otomatis terjadi, nggak usah dirancang-rancang. Ketika mau dirancang ternyata dia kagak tahu apa-apa. Si Yohanes itu cuma bilang itu keadilan dan kesetaraan. Nah itu mah bukan perubahan. Keadilan dan kesetaraan itu barang yang sudah didesain dalam konstitusi. Dan itu dalam Pancasila pula malah lebih mendalam di Pancasila. Kalau di konstitusi kan itu turunan dari ideologi, dari bentuknya yang lebih teknis praktis. Nanti mewujudkan supaya semua warga negara memperoleh keadilan. Adil di muka hukum dengan kedudukan siapapun sama. Barang yang sudah dicanangkan begitu, barang yang sudah ada dalam gagasan seluruh bangsa. Buat ngapain? Apa lagi? Ngapain dipamer-pamerkan? Lu mamerkan rencana perubahan yang intinya hanyalah keadilan dan kesetaraan. Lu nggak ada pikirannya, kotor pikirannya, ngeres. Itu udah dipikirin orang, jangan sok-sok. Bahwa itu pikiran dia gitu? Lah iya, apa? Tapi dia ngomong soal gagasan-gagasan melulu. Gagasan apa? Ternyata nanti yang disebut gagasan ini barang yang teknis praktis sepele-sepele itu. Ini republik didirikan dengan gaya pemikiran, ya. Sengaja saya memakai gaya pemikiran yang sangat-sangat modern. Dalam berpikir tentang bagaimana konstitusi Amerika dibangun, bagaimana konstitusi negara-negara lain. Bung Karno kan udah mempelajari keseluruhan itu, lalu kita memutuskan corak yang begini, dan ini berjangka sangat panjang. Ruwet, kompleks, tidak ruwet, kompleks, mendalam, dan memberi kita suatu perspektif, memang ini negara ini modern sekali. Cara kita berpikir itu sangat modern. Sejak didirikan ya? Semenjak didirikan begitu. Sudah berpikir modern. Sangat modern dengan pemikiran maju ke depan. Ini negara berkemajuan. Ini negara Nusantara. Janganlah orang-orang baru sekolah bikin proposal aja nggak ada dalam sejarah hidupnya. Belum pernah. Dan ini ketika ini diajukan sebagai suatu corak perlawanan, membuat kita semuanya terkaget-kaget. Orang yang mengoyak-ngoyak hubungan persahabatan di antara semua warga negara. Dikoyak-koyak dan pidato ngomong tentang di luar sana, penjajahan,
Ini pribumi. Apa? Pribumi itu kata yang sudah dihapus. Oh iya. Seharusnya bahkan dia sudah dihapus dari kamus. Iya. Dipakai lagi. Iya. Kan itu kan sarjana yang nggak punya pergaulan dalam pemikiran. Nggak ada pergaulannya, nggak ada wawasannya tentang apa yang... Nah, ini bagian dari cara berpikir ruwetnya Surya Paloh. Ketemu tuh ini, ketemu membangun dua jenis kekuatan menjadi satu dan hasilnya keterkutukan yang jelas sampai sekarang ini. Ya, terkutuklah sebuah partai kalau berturut-turut dua menterinya melakukan suatu korup yang demikian besar. 2 dari 3 menteri. Iya. Dan kayak gitu itu ngomong. Seperti ngomong kita di warung-warung kopi. Enggak, aku ini tetap koalisinya Jokowi. Oh. Iya, tetap koalisinya Jokowi, tapi dia ngerobohin apa yang didirikan oleh Presiden Jokowi. Koalisinya Jokowi, tapi disandingkan orang yang tidak ada gunanya dan yang disebut sebagai apa? Antitesis. Iya. Antitesis. Nah itu kalau Pak Paloh kan kalau pidato kan berapi-api, bahkan saya sangat terbakar tuh semangat kalau dengar Pak Paloh pidato tuh. Luar biasa kecintaan pada Indonesia, anti korupsi, berjuang dari bawah tuh, kesan seperti itu yang saya tangkap. Itu Anda harus nangkap itu. Iya. Jangan terpengaruh kepada sifat devoted nationalist. Golongan nasional yang setia kepada bangsa dan negara. Ingin negara kita maju. Jangan dilihat itunya, Bung. Dia hanya latihan pidato. Oh, latihan. Dulu mau pidato begitu zaman Rendra nggak enak. Ada karena Rendra. itu kan gayanya Rendra. Nah, ketika Rendra nggak ada, dia ingin mengisi kekosongan itu. Bukan perkara isinya pidato, enggak. Pokoknya dia ingin ngomong kosong. Lah ini salah satu bukti omong kosongnya berarti ya. Tertangkapnya. Oh iyalah. Terbongkarnya kasus-kasus korupsi di menteri-menteri di bawah naungan Pak Paloh ini kan? Iya. Dan yang keren itu ialah bangsa 2-3 anak buahnya lah, itu. Anak buahnya yang datang tadinya dari partai lain. Supaya kelihatan memperkukuh sikapnya bos, dia membangun suatu diskursus yang lain. Ya itu. Ini kan suaranya kayak gitu kan, cempreng-cempreng campur kayak yang politik identitas ini kan bukan Yohanes. Itu kan Ahok. Berkali-kali dia mengatakan itu, Bung. Dan ada satu kali disumbang suaranya oleh orang PKB. Satu kali orang PKB mengatakan hal yang sama. Tapi kemudian ini yang menjadi tamparan keras dan mestinya malu, itu Paloh sendiri yang bilang, sukar bagi kita menghilangkan kesan. Menghilangkan kesan di masyarakat ya, mata publik umum Indonesia, bahwa jagonya yang Babon itu politik identitas. Semua orang tahu dia ini politik identitas. Sukar kita menghilangkan itu. Kata Pak Paloh. Kata Paloh begitu. Semua orang tahu bahwa Pak Anies itu memang simbol politik identitas. Mboknya politik identitas. Iya, bapaknya, mboknya. Mboknya politik identitas. Iya. Dan sukar dihilangkan itu. Sukar. Mau dicuci. Pak Paloh sukar. Iya, tapi ada cecunguk lain ngomong menjijikkan tadi itu. Terus ada yang satu lagi, Bung. Wah, ini pemerintah main tangkap. Iya. Pemerintah main tangkap menggunakan kewenangan. Padahal kan
Korupsi 8 triliun masa nggak ditangkap? Nggak boleh ditangkap. Terus nanti mangap. Mangap sak mangap-mangapnya. Itu cara menjegal. Jegal. Cara menjegal dia bilang. Ya, jegal babonnya. Oh, iya. Bukan jagonya, babonnya. Jegal apa? Jadi logika lu itu kayak apa lo? Gara-gara itu lo punya orang yang lo ingin majukan sebagai apalah namanya. Tapi yang lu ajukan itu orang itu nyopet, nggak boleh digebuki orang sak pasar. Kayak ini kan digebuki orang sepasar ini. Lebih terhormat digebuki orang satu pasar. Orang sak pasar datang ngeprui si copet. Itu lebih mulia. Lebih mulia ketimbang? Daripada ini kemudian menjadi diskursus politik. Apa yang digambarkan sebagai kemuliaan politik dan cita-cita agungnya Surya Paloh ternyata dilempari sendiri oleh darah-darah tikus, darah-darah bebek, darah-darah apa, dan ditambah lagi dengan kekotoran-kekotoran yang lain. Memalukan sekali. Lalu dalam situasi seperti itu dia masih pidato. Iya toh, pidato kan masih relatif baru, karena itu pidato sesudah anak buahnya yang pertama ketangkap. Kejaksaan Agung. Ketangkap, pidato masih ngomongkan. Ngomong apa? Dirinya nasionalis. Saya ingin negara ini. Ada itu Bung, gaya pidato. Tapi memang ini kita lucu ya Kang. Ini kan antara apa yang diomongin, apa yang dipidatokan dengan perilaku politik orang-orang yang mewakili pidato itu kan operasionalnya kan dari katakanlah ideologi partai, operasionalnya kan menteri-menterinya itu kan. Restorasi ternyata dianggapnya restoran, jadi ya dimakan banyak-banyak gitu loh. Jadinya ketika apa yang dipidatokan dengan apa yang dilakukan berbeda, kan rakyat kan tahu sekarang. Nggak bodoh-bodoh banget ngelihat. Tidak hanya begitu. Tidak hanya begitu, lebih telek rakyat. Ngomongnya kuah ideologi. Kuah ideologi. Bukan sekedar bahwa dia nyopet. Yang dilihat ialah bahwa orang itu dengan mentalitas ideologi semacam ini, mereka pemanggul ideologi yang memang membolehkan korup-korup macam itu. Dan mereka bilang memang ini murid-murid Orde Baru. Murid-murid Orde Baru terbiasa nyopet. Terbiasa ngerampok dari dahulu. Memang sudah membiasakan diri, terlatih. Nah, itu yang dibaca oleh publik di masyarakat kita. Oh ya iyalah, nggak heranlah kita. Karena ini memang murid-muridnya Orde Baru. Dan di tempatnya yang lain itu, jenderal-jenderal Orde Baru ngumpul, nggak ada tahu malu. Ngumpul. Di tempatnya Wawa. Ngumpul. Nggak tahu mereka mau melakukan kudeta apa, mau membangun apa gitu ya. Sebenarnya ya orang-orang Orde Baru, apalagi ada yang bikin partai dan diberi nama Hati Nurani. Apa betul itu ada partai? Iya, Hati Nurani Rakyat. Dia bilang coba kalau partai gua kata dulu dia banggakan gitu. Oh dulu Pak, maksudnya jenderal yang dulu yang enggak Wiranto. Ya Wiranto udah bukan ketuanya lagi. Iya, namun kan dia ngomong ya coba segala. Kalau gua mau gini kena Hati Nurani. Emang lu punya Hati Nurani? Kalau gua gitu, ya nggak pada tempatnya lah orang-orang itu berbicara tentang kode moral, tentang etika. Enggak, mereka adalah orang-orang yang udah gagal berbicara tentang moralitas maupun etika. Sekarang ini mereka ini pendengar, jangan pidato. Harusnya. Orang-orang itu pendengar, biar nih generasi muda-muda, anak kecil-kecil ya kayak berikan Bung Kaisang itu kesempatan di muka memimpin bangsa kita dengan idiom-idiom pemikiran gaya anak-anak. Yang tuwek-tuwek itu diam.
Jadi ngamuk ini, Bung. Dan supaya kita tahu aja, publik itu mesti tahu bahwa omongan kita yang sikapnya sangat menyerang balik itu adalah lenturan dari sesuatu yang menjengkelkan yang berkembang semenjak Orde Baru. Oh. Surya Paloh adalah gambaran Orde Baru. Dan ini tadi barusan kita singgung tentang beberapa jenderal Orde Baru yang ngumpul di rumahnya Prabowo. Ngumpul yang ngumpul lah, jangan bikin video lah, makan ya makanlah situ. Jangan kita diberitahu, kita tidak ingin mendengar berita tentang tingkah laku orang-orang Orde Baru yang telah membuat negeri ini kacau seperti ini, dan baru menjadi relatif agak tenang, agak tentram, agak terbangun, menjadi lebih baik dalam 10 tahunan terakhir ini. Karena ada orang istimewa yang diturunkan entah dari gunung mana. Beliau nggak pernah bilang aku datang dari gunung, aku turun gunung. Yang orang Orde Baru lah bolak-balik ngomong, turun gunung. Turun gunung, turun gunung mana lu? Gunung apaan lu? Jadi pokoknya beginilah. Mari kita belak-belakan saja. Pemerintahan-pemerintahan di masa Pak Jokowi terakhir ini bagian dari 10 tahun momentum membersihkan orang-orang Orde Baru. Ini nyatanya udah ada kan yang udah pada meninggal ya. Beberapa meninggal kan udah dibersihkan. Pak Jokowi tidak perlu membawa pedang kekuasaan. Pak Jokowi tidak perlu menunjukkan tangan-tangan kekuasaan. Nggak perlu. Yang Pak Jokowi lakukan ialah cuma memohon kiranya alam mau berbuat baik, melakukan tindakan alamiah. Yang tua-tua ya otomatis ya sudah nggak ada lagi. Jangan membuat kotor negeri ini. Kan begitu. Tapi ini beberapa yang tua-tua dan beberapa yang dulu terlibat dalam urusan kekotoran masa Orde Baru. Mereka punya simpanan tidak terhingga, Bung. Tidak terhingga. Dan ada 2. Prabowo dan Paloh kan sama kalau pidato. Oh iya, berapi-api loh. Tidak berapi-api, ingin tunjukin bahwa gue ingin begini. Iya. Ya orang begini ya udahlah pidato lah di rumah. Tapi jangan didengarkan semua pikiranmu yang tidak cocok dengan moralitas publik, yang tidak cocok dengan isi hatimu sendiri. Sebenarnya itu hanya kembang lambe, omongan yang tidak ada isi. Omonganlah itu, tapi jangan ngotori aura publik yang semuanya kita dengan penuh harapan, tapi juga penuh semangat kerja keras membangun negeri ini menjadi jauh lebih baik. Ya beginilah, Orde Baru suruh hilang. Dan janganlah membayar ustadz yang bisa melahirkan Rasul. Rocky Rasul. Oh iya. Rasul. Dan satu lagi Yohanes. Apa jabatan dia? Imam Mahdi. Imam Mahdi apa imam melanggar? Imam melanggar aja kagak, apalagi menjadi imam dalam pengertian. Nah, jangan adalah kekuatan Orde Baru yang mengacu tumbuhnya kebersihan cara berpikir seluruh bangsa pada hari ini. Jadi kalian yang udah kotor, yang udah kebanyakan duit, diam-diam sajalah, sudahlah. Nggak usah mau mengembalikan, menunjukkan kekuatan, mau menyetir kembali. Dan kan ada orang-orang yang bisa dibayar untuk itu. Iya, banyak. Orang yang merasa pandai, merasa orang lain bodoh. Bayaran. Ustadz katanya ngomong tentang, Ustadz itu warasatul anbiya. Ustadz ya ulama gitu kan. Kalau kita itu terusannya penerus nabi-nabi ya kan, tapi mereka penerus kebohongan. Ya tapi seru ini kan apa menjelang Pilpres, menjelang apa ya mudah-mudahan kita
ngerti lah ya Kang ya, bahwa memilih pemimpin yang salah itu bukan saja tidak diinginkan oleh bangsa ini, tapi juga sangat berbahaya ke depan kan ya. Contoh kayak gini nih kan. Dosa generasi itu. Oh, kita ikut nanggung dosa generasi ya? Dosa generasi. Kalau salah pilih pemimpin. Salah memilih satu pemimpin itu dosa generasi. Ya, kita tidak menjelekkan Pak Jokowi telah memilih orang-orang Nasdem yang ternyata isinya pencopet, gede-gedean macam gitu. Bukan salahnya Pak Jokowi dalam urusan macam gitu. Tapi salahnya koalisi yang mendesak-desak. Itu pun kan maunya Jaksa Agung. Maunya Jaksa Agung. Bung, suara seperti ini, kita desakkan di publik, kita mencari telinga. Kita mencari telinga. Karena suara apapun mesti ada telinga yang bisa mendengar. Syukur orang yang punya telinga itu juga punya hati. Dan punya sesuatu ideologi kontemporeri. Ideologi kontemporeri, ideologi reformasi. Negeri ini harus dibangun menuju ke sesuatu yang bersih dari kekotoran Orde Baru. Banyak jenderal-jenderal Orde Baru masih banyak. Sebenarnya kita belak-belakan. Nggak enak ini, tempat ini terlalu sumpek. Terasa terlalu sumpek dunia politik ini. Kalau orang Orde Baru itu sudah ngumpul tanpa tahu malu dan entah mau bikin apa. Ya agak menjijikkan lah. Oke, terima kasih. Kita terusin ngobrol-ngobrolnya sama Kang Sobari. Kalau dengerin tumpahan perasaannya. Enggak. Ini jazab ini. Jazab itu hampir bukan kemauannya. Oh ya? Iyalah itu. Kalau setiap kali kita memikirkan dan ingat kembali urakannya orang-orang zaman dahulu apa itu. Lahirlah pikiran-pikiran orang-orang yang ngejadap. Iyalah. Kita akan terusin ngobrol minggu depan. Terima kasih, Kang.